Shalom. Sebenarnya Zuma, Rifa, atau siapapun yang telah mengungkapkan isi hatinya lewat mulut mereka bukan saja menghina agama kami. Saya sebagai penjaga pintu apologetika dan sebagai pendeta mempunyai kewajiban untuk menjelaskan kekacauan ajaran Nabi dan ayat-ayat Quran. Yang pertama, kekeliruan Nabi tentang pemahaman Trinitas, bahwa menyangka Yesus Kristus itu satu dari tiga Tuhan. Inilah tugas semua dan teman-teman saya, memberi jawaban terhadap kekeliruan seorang buta huruf itu. Padahal dalam QS 4171 bahwa makna Trinitas itu adalah dalam satu. Yang kedua, menuduh Alkitab sudah dipalsukan oleh pendeta-pendeta mereka. Saya harus menjelaskan bahwa kitab ini sudah ditulis jauh sebelum adanya Quran. Bahkan ketika bangsa Arab dan Nabi Arab itu masih buta huruf dan meninggal dalam keadaan buta huruf, Alkitab sama seperti sekarang yang ada di tangan manusia. Dan Alkitab sudah mengantarkan bangsa-bangsa menjadi melek hukum, melek huruf, dan mengerti kehidupan modern. Yesus Kristus menjawab tuduhan Al-Quran dengan berkata, Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi tuduhan konyol yang dilakukan oleh seorang buta huruf itu dengan mengatakan Alkitab telah dipalsukan. Padahal dia memulai dengan surat sapi betina nomor 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah Alkitab. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang selalu membaca kitab itu. Tetapi konyolnya Departemen Agama membuat terjemahan ini Alkitab dalam kurung Al-Quran dikasih dalam kurung. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan ini adalah keconggokan dan kebotolan para ulama penafsir Quran dari zaman ke zaman dengan membuat tafsiran baru. Alkitab di situ adalah Al-Quran. Saya sebenarnya nggak mau tertawa, karena saya memulai dengan keseriusan pembahasan di bulan Rajab ini. Konyol sekali. Poin yang kedua. Yang ketiga, kalau kembali kepada larangan menghina sesembahan agama lain, itu mah sudah biasa. Tapi kenapa kitab suci Arab memerintahkan untuk memutuskan leher orang Yahudi dan orang Kristen dan mematikan kehidupan orang kafir? Kami minoritas setuju dengan pernyataan Ustadz. Dan kalau perlu Nabi Anda hidup lagi, maka beliau harus klarifikasi tentang perintah melakukan kriminalisasi terhadap minoritas itu. Ustadz model Anda diperlukan lagi bagi kemajuan Indonesia. Kalau Anda harus merevisi ulang cara berpikir Anda dan cara belajar Anda di sekolah-sekolah dan universitas-universitas Muslim yang ada di Indonesia.
Dan saya sudah minta dengan sangat kepada Departemen Agama untuk membubarkan itu sekolah-sekolah universitas Islam itu, karena tidak mengajarkan apa-apa selain kebencian. Atau segera perbaiki kurikulum yang ada di dalam Departemen Agama jika Anda semua tidak menginginkan Indonesia akan bangkrut di tahun-tahun yang akan datang. Sementara mulut para ustadz-ustadz congek itu adalah mulut-mulut yang tidak bisa diharapkan untuk toleransi dan damai. Mereka kan mau melawan saya, padahal saya hanya ingin gereja jangan dirusak, ibadah jangan dilarang, atau kita biarkan ini agama ini suruh berkembang, gak usah ada dakwah, gak usah ada lagi apa begitu. Biarin orang Kristen, orang Islam hidup semaunya. Atau bagaimana? Kan dasar utama ini permintaan saya ini. Ada 300 ayat malapetaka yang saya takutkan agar tidak diajarkan kepada manusia yang bersumber dari kitab Arab Anda yang Anda pegang itu. Yang Anda teriak-teriakin di gereja-gereja Anda pakai toa itu. Dan ini memerlukan para ustadz yang berani seperti Buya Syakur sebagai pelopor dari stabilisasi pengajaran keislaman di negeri Indo. Dan muncul, dan sekarang ini saya bersyukur dan saya menangis, saudara-saudara. Ketika ada Kumailah Hakimah, ini anak muda yang diciptakan oleh Tuhan dengan kelebihan, itu bibit dari ayah ibunya yang luar biasa, yang sengaja Tuhan ciptakan itu anak yang hebat sekali. Sekarang menggoncangkan, bikin geleng-geleng itu MUI, Muhammadiyah, NU. Karena berani keluar dari aturan, keluar dari kebobrokan cara berpikir kiai dan ustadz itu. Kalau Quraisy Shihab itu sudah dia sudah dihujat habis-habisan karena kejujuran intelektual Islamnya itu. Sementara negara ini orang-orang seperti Somad Adi Hidayat itu menggiring untuk orang supaya taat dengan apologetika busuk yang telah diciptakan oleh mufasir dahulu. Mufasir ini sangat tidak jujur terhadap keyakinannya. Muncul Kumailah. Terima kasih Kumailah. Saya menangis seperti tadi selesai khutbah ada Edis TV. Wah, dia mengunjungi saya khutbah di sebuah gereja. Lagi makan. Edis TV Abi. Oh, saya langsung menangis. Langsung pelukan dengan saya menangis. Berulang-ulang saya menangis. Pelukan dengan Edis TV. Aduh, terima kasih. Saya nggak bisa membayar apa-apa untuk Edis TV. Ada di Amerika. Jangan takut. Jangan takut terhadap apapun. Biar kena lah loh. Saya menangis. Ketemu lagi, saya pelukan lagi. Sampai pulang itu saya tetap menangis, meneteskan air mata. Bahkan sampai sekarang ini saya meneteskan air mata. Itu kan dari kecil dia sudah Kristen. Dia belajar pesantren, sengaja masuk dan belajar puluhan tahun hanya untuk menjadi jago debat. Weh, luar biasa tadi. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, hanya menangis.
Bersyukur saya ketemu anak muda yang luar biasa. Yang kelima, ayat-ayat tentang damai dan toleransi memang ada dalam kitab itu. Tapi semua tertutup oleh sikap Nabi setelah dia mendapatkan semua kekuasaan dan kekayaan. Dan menundukkan semua suku-suku kecil yang di bawah dia. Kalau satu suku hanya 5.000 orang. Oh, itu digeruduk habis sama dia. Karena dia tidak takut apa-apa. Dia sudah memiliki dan menguasai kekayaan dan wanita, tahta. Dan sebagai pemimpin umat waktu itu, dia ratakan semua. Makanya saya tidak percaya kalau dia itu nabi. Saya nggak percaya kalau dia membawa dari Tuhan. Karena selalu kontradiksi antara ajarannya dengan tindakan dia. Dia langgar semua. Dia sebut mitsaq Bani Israel. Mitsaq itu perjanjian Allah dengan Bani Israel itu. Tetapi dia sebut perjanjian itu, tetapi dilanggar semua. Anda semua hafalkan 10 perintah itu, 10 commandment itu dilanggar semua oleh beliau. Adakah komentar Anda semua mengenai hal ini? Banyak perkara kesedihan mengenai hubungan umat beragama sejak kapan? Sejak Nabi itu muncul dan membawa keyakinannya. 5 suku Yahudi dihabisin oleh dia. Dan 1 suku Najran dibabat. Dan bagaimana pada malam itu 900 kepala laki-laki, kepalanya terpisah dari tubuhnya, dan dia sudah menyiapkan lubang untuk penguburan itu. Bertumpuk-tumpuk mayat dan tidak ada jawaban yang lain. Tidak ada suara kecuali lengkingan suara orang yang terputus lehernya dari tubuhnya. Siapa yang berani menantang saya ini? Siapa yang berani menantang omongan sejarah yang saya ungkap ini? Sudah tertulis semua. Semakin kamu ungkap dan semakin kalian berani untuk menjawab ini, makin hancur. Mulutmu tidak bisa ngomong apa-apa. Dan inilah kebenaran yang menyakitkan. Orang tertulis semua. Dan apa yang disembunyikan oleh ulamamu berabad-abad, oleh internet, ditelanjangi satu persatu. Terlalu banyak air mata menetes di atas bumi ini oleh karena keyakinan itu. Bagaimana Islam itu dari Arab, dari Mekah, Madinah ini, untuk sampai ke Palestina itu harus membabat 1,5 juta nyawa manusia putus. Islam masuk ke benua Eropa, daratan Balkan, 1,5 juta nyawa orang Protestan hilang. Begitu mengerikannya, saudara. Dan dalam keadaan tertekan seperti ini sekarang ini mereka, itu seperti mereka sedang dizolimi. Kami dizolimi. Dizolimi apa? Ingat sejarahmu itu. Dan bagaimana dari waktu ke waktu tanah India, benua India itu
Mereka membawa kekerasan dan 1,5 juta orang di India, Hindu, Buddha, kuil-kuil mereka dihancurin. Saya sudah menyampaikan khutbah ini, video ini. 1,5 juta. Maka berdirilah Pakistan, Afghanistan, Bangladesh menjadi Muslim. Mereka perang dengan India. Tapi sekarang mereka lagi dalam keadaan tertekan ini. Dari 1 miliar penduduk India, 200 juta orang Muslim ini sedang dihabisin oleh orang India, Hindu. Karena memang sejarah mereka sangat mengerikan, saudara-saudara. Yang terakhir adalah Imam Bonjol. Bagaimana setelah dia pulang dari Arab Saudi, 3 orang ustadz ini masuk ke Minang. Dia memperbaharui dengan ajaran Wahabinya, bahwa adat istiadat Minang itu judi, mabok harus diselesaikan. Maka mereka memasuki dan menguasai orang-orang itu. Dia masuk lewat Sipirok, masuk ke Tarutuk, masuk ke Toba. 600.000 orang Batak dihabisi oleh Imam Bonjol dan Tuan Kurau. Bagaimana mengerikan itu kehidupan. 600.000 orang Batak dibantai. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita melihat bagaimana Bonjol masih jadi pahlawan nasional. Masa tidak bisa menggali sejarah seperti itu untuk dikembalikan dan dicopot itu gelar kepahlawanan Imam Bonjol itu. Betapa seremnya itu. Dari 1803 sampai 1833. Untung ada penyakit namanya begu atuk. Itu sakit perut. Jadi muntah menceret. Ngek. 2-3 hari ngek. Si Singa Mangaraja 12 diambil nyawanya oleh pasukan Imam Bonjol ini. 3 anaknya diambil begitu saja oleh Imam Bonjol. Wanita-wanita yang dia kuasai, yang dia ambil. Tuan Kurau itu berapa wanita yang diambilnya oleh dia, ditidurin. Karena seperti yang diajarkan oleh kanjengnya itu. Wankihul ayyama minkum masna wa thulatha wa ruba'. Kawinilah wanita yang kamu sukai 2, 3, 4. Tetapi kanjeng itu meniduri 30 wanita. Kalau kitab Syiah mengatakan 140 wanita. Hadis Syiah. Makanya mereka benci dengan Syiah itu. Karena Syiah mempunyai jalur hadis sendiri. Karena Syiah juga dihabisin oleh Sunni. Nah, Anda harus tahu Sunni dan Syiah ini sudah berkumpul ketika Muhammad mati itu. Abu Bakar, Umar, Utsman ini di satu sisi yang menamakan diri Sunni. Kemudian
Ali bin Abi Thalib, dia kawin dengan putri Muhammad, Fatimah, lahir anak dua, Hasan dan Husain. Inilah cikal bakal Syiah itu yang menjadi turunan Nabi. Nah, Syiah dengan Sunni ini beda hadisnya, kitabnya beda, Qurannya sama, kitabnya beda. Dan lebih cerdas orang Syiah daripada orang Sunni di dalam memahami. Karena penderitaan mereka, Ali itu dihabisin, Hasan dan Husain dihabisin oleh Sunni. Putri Nabi Fatimah ini digencet pakai pintu oleh Umar bin Khattab. Maka mereka tidak memiliki sejarah yang bagus antara kedua ini. Datanglah di Indonesia ini ada Muhammadiyah dan NU. Dua-duanya Sunni, tetapi dalam pengajaran berbeda. Yang NU itu ya Somad, Adi Hidayat,